Jika Pasienkes ingin memasuki aplikasi Citylink, Pasienkes dapat memasukkan link citylink.kemkes.id. Maka pada halaman utama disajikan dengan halaman beranda yang menyajikan data seperti yang telah dijelaskan pada pengguna umum. Pengguna Pasienkes dapat memasukkan aplikasi dengan klik tombol masuk dan masukkan email dan password yang telah tersedia. Masukkan password. Jika pengguna Pasienkes lupa akan password, dapat mereset password dengan klik tombol lupa password. Lalu klik login untuk memasuki aplikasi sebagai Pasienkes. Selanjutnya, pada halaman utama, sistem menampilkan notifikasi mengenai deadline pengisian formulir limbah. Di sini, jika pengguna ingin mengisi formulir, klik tombol isi formulir, dan jika ingin melihat data lebih banyak, klik tombol selengkapnya. Pada halaman beranda, terdapat data yang ditampilkan dalam bentuk peta. Pengguna dapat melihat data pada masing-masing provinsi atau provinsi yang terfokus sesuai dengan yang pengguna Pasienkes ingin lihat dengan memasukkan nama provinsi pada kolom cari provinsi dan klik tombol pencarian. Pada halaman beranda terdapat beberapa jenis data limbah, yaitu limbah Pasienkes, limbah COVID-19, alkes bermerkuri, dan kesehatan lingkungan. Di sini, pengguna dapat melihat data berdasarkan jenis Pasienkes dan melihat data berdasarkan bulan dan tahun. Adapun jenis pengelolaan yang dapat pengguna lihat datanya yaitu pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Selanjutnya terdapat menu formulir. Pada formulir ini, terdapat beberapa jenis submenu, yaitu identitas, profil, dan pengisian formulir. Pada identitas, di sini pengguna disajikan dengan kode rumah sakit, nama Pasienkes, lokasi, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Selanjutnya, pada submenu profil, pengguna disajikan dengan data sebagai berikut. Untuk melakukan pengisian formulir, pengguna dapat klik pada tombol pengisian formulir. Maka di sini terdapat beberapa jenis limbah, yaitu limbah Pasienkes, limbah COVID-19, alkes bermerkuri, kesehatan lingkungan, dan sanitarian kit. Berbeda halnya Pasienkes untuk rumah sakit. Pasienkes rumah sakit tidak perlu melakukan pengisian formulir sanitarian kit, yaitu hanya 4 jenis formulir yang dapat dilakukan pengisian oleh Pasienkes rumah sakit. Untuk yang pertama, yaitu limbah Pasienkes, di sini pengguna dapat mengisi dengan klik tombol isi formulir. Pada halaman pertama, terdapat pop-up mengenai pengguna dapat memilih tahun dan bulan yang akan diisi datanya. Selanjutnya, klik tombol lanjutkan isi formulir. Maka akan muncul halaman selanjutnya dan klik mulai isi formulir. Nah, di sini pengguna dapat melakukan mengisi mengenai persentase BOD yang dapat pengguna Pasienkes masukkan. Sebagai contoh, kita masukkan. Lalu di sini terdapat beberapa pertanyaan yang dikategorikan sebagai berikut, yaitu adalah data limbah padat, sumber daya dan organisasi, alur pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah cair. Pada data limbah padat, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat pengguna lakukan pengisian berdasarkan data yang telah tersedia pada masing-masing Pasienkes. Klik lanjut untuk memindahkan pada halaman selanjutnya. Dan klik tombol kirim jika pengguna telah yakin untuk mengirimkan data. Jika data telah terkirim dan masuk kepada sistem, maka pengguna tidak dapat mengubah data tersebut. Dan apabila pengguna Pasienkes belum yakin mengenai data yang telah diinput, maka sementara pengguna dapat melakukan penyimpanan data dengan klik icon save seperti ini. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, klik tombol kembali. Selanjutnya yaitu ada formulir limbah COVID-19, sama halnya klik tombol isi formulir. Lalu di sini pengguna dapat melakukan pemilihan tanggal dan bulan, adapun tahunnya. Lalu klik lanjutkan isi formulir.
klik tombol lanjutkan isi formulir, maka akan muncul halaman selanjutnya. Lalu klik mulai isi formulir, maka terdapat beberapa pertanyaan yang telah dikategorikan berdasarkan sumber limbah padat COVID-19, data limbah padat COVID-19, pengelolaan limbah padat COVID-19, dan pengelolaan limbah cair COVID-19. Sama halnya seperti formulir Fasiankes, formulir limbah Fasiankes. Di sini untuk ke halaman selanjutnya, bisa klik tombol lanjut. Dan jika telah yakin mengenai pengisian data yang telah dilakukan, klik tombol kirim. Jika pengguna belum yakin mengenai data yang telah dimasukkan, pengguna sementara dapat menyimpan data dengan klik tombol save. Lalu, jenis formulir yang lainnya yaitu Alkes bermerkuri. Pada formulir Alkes bermerkuri, maka pengguna akan langsung diarahkan pada borang pelaporan penghapusan Alkes bermerkuri di Fasiankes. Jika sebelumnya Fasiankes telah melakukan pengisian borang pelaporan penghapusan Alkes bermerkuri, maka pengguna tidak perlu melakukan pengisian kembali. Jenis formulir selanjutnya yaitu ada kesehatan lingkungan. Terdapat dua kategori, yaitu pertanyaan kunci dan kesehatan lingkungan. Di sini, pengguna dapat memilih jenis pertanyaan kunci untuk dilakukan pengisian data dan pilih tahun, adapun bulannya. Lalu, klik tombol lanjutkan isi formulir. Maka sistem akan menampilkan halaman seperti ini, lalu klik tombol isi formulir. Nah, terdapat beberapa pertanyaan, sekitar 21 pertanyaan yang dapat pengguna isi berdasarkan kategori air, sanitasi, izin, limbah, dan kebersihan lingkungan. Lalu, jika pengguna telah yakin mengenai data yang telah diinput pada pertanyaan kunci, pengguna dapat klik tombol kirim dan klik tombol simpan untuk menyimpan data sementara sebelum dilakukan pengiriman. Lalu formulir yang selanjutnya yaitu terdapat sanitarian kit. Klik tombol isi formulir pada formulir sanitarian kit. Di sini pengguna Fasiankes Puskesmas dapat memilih tahun dan bulan, lalu lanjutkan isi formulir. Maka akan ditampilkan halaman seperti ini dan klik mulai isi formulir. Lalu terdapat beberapa kategori yaitu pengukuran kualitas udara, pengukuran kualitas pangan, pengukuran kualitas air, peralatan fotometer kimia, peralatan pendukung pengukuran mikrobiologi, dan peralatan pendukung. Di sini, jika pengguna Fasiankes Puskesmas telah yakin mengenai data yang telah diinput, maka dapat klik tombol kirim, dan dapat klik tombol simpan untuk menyimpan data sementara. Menu lain yang tersedia yaitu data. Pada menu data terdapat beberapa jenis data limbah yang tersedia berdasarkan waktu yang telah diinput, yaitu limbah Fasiankes, limbah COVID-19, Alkes bermerkuri, kesehatan lingkungan, dan sanitarian kit. Di sini, pengguna dapat melihat isian data dengan klik tombol lihat isian data. Maka sistem akan menampilkan data mengenai general statistik, hasil isian formulir, dan timbulan limbah medis. Di sini, pengguna dapat memilih jenis tahun yang ingin dilihat dan klik tombol run. Selanjutnya yaitu menu dokumen. Pada menu dokumen ini, pengguna Fasiankes dapat melihat dan mengunduh dokumen yang tersedia dengan klik tombol unduh, maka sistem akan menampilkan secara otomatis mengenai dokumen tersebut. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pencarian dokumen dengan memasukkan judul dokumen ataupun kata kunci yang sesuai dengan judul dokumen. Lalu di sini pengguna dapat memfilter jenis dokumen berdasarkan paparan, peraturan, dan pedoman. Lalu di sini ada menu tentang yang menampilkan informasi mengenai si klaim. Adapun di sini diagram pengguna user dan informasi FAQ. Lalu di sini pengguna dapat melihat notifikasi. Notifikasi ini berisi mengenai
peringatan terkait deadline pengisian formulir yang harus dilakukan oleh Pasienkes. Untuk melihat detail profil mengenai Pasienkes, pengguna dapat klik tombol profil, lalu pengguna disajikan dengan data Pasienkes. Di sini, pengguna dapat mengedit data yang telah ada dengan klik icon pensil dan mengedit dan klik tombol checklist jika telah selesai dalam mengedit. Maka data berhasil diupdate, lalu jika ingin mengubah password, klik tombol ubah password, lalu dapat memasukkan password lama, dan jika lanjut dapat memasukkan password baru.